Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Gina Fauzia, pembimbing Reksamdas dari SD Tumbuh Kembang Amanah. Kali ini saya akan melakukan tantangan kegiatan bulan April. Mari ikuti saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Maaf sebelumnya saya minta waktunya untuk sebentar ya untuk wawancara. Perkenalkan, saya Gina Fauzia, saya pembimbing Reksamdas dari tim 2. Boleh saya izin untuk wawancara hari ini, Bu? Iya, boleh. Sebelumnya, di sini saya mau bertanya, Ibu sebagai apa ya, Bu, di sini? Saya di sini sebagai guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus ya. Oh, sejak kapan mulai bekerja di SD Al Amanah ini, Bu? Kalau bekerja di SD Al Amanah, saya dari tahun 2019. 2019. Ya, Apa saja posisi yang sudah Ibu jalani di sekolah ini? kalau Selain dari guru pendamping saya khusus ya? sejauh ini selain jadi guru pendamping khusus, saya pernah jadi guru pendamping kelas 1. Kalau tugas tambahan lainnya sebagai operator BOS. Apa tugas Ibu selama menjadi guru pendamping khusus di sini? Kalau di sini guru pendamping khususnya saya mendampingi anak berkebutuhan khusus, di mana satu kelas itu maksimal kita ada 2 murid yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, yang kita dampingi itu selain dari segi akademik, dari segi sosialnya juga seperti itu. Untuk jumlahnya sendiri di sekolah SD Alam ini kira-kira ada berapa ya untuk siswa yang berkebutuhan khusus? Oke. Di tahun ini siswa berkebutuhan khususnya ada 10 orang yang termasuk ke dalam pendampingan saya, tapi di beberapa anak juga yang dulunya sempat jadi guru, sempat didampingi, sekarang mereka karena sudah bagus secara akademik, saya tidak damping, ada 1 orang. Oh, jadi ada kalau yang sudah ada kemajuan bisa ditinggal sendiri ya, Bu? Iya, betul sekali. Oke. Selanjutnya, Bu, apa sih yang Ibu hadapi atau tantangan ketika bersama anak-anak tersebut? Kan secara mungkin berbeda dari yang lain mungkin ya. Gimana bisa diceritain? Oke, tantangannya tuh beraneka ragam ya, karena satu anak itu punya karakteristik yang berbeda. Terutama ketika saya pribadi mendapatkan anak berkebutuhan khusus yang hiperaktif, itu sangat eh, sangat besar banget tantangannya. Sudah mah hiperaktif, agresif dan impulsif. Nah, itu tantangan terbesar. Seperti itu sih tantangan sejauh ini bagi saya. Oh, gitu ya. Berarti memang harus persiapan yang cukup ekstra sebelum memulai dengan anak-anak itu ya. Ya, betul sekali. Jadi memang sebelum bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus, kita sebagai guru pendamping moodnya harus baik karena anak berkebutuhan khusus meskipun ada yang IQ-nya di bawah rata-rata atau yang tidak mengerti apa yang sedang kita alami, tapi mereka bisa merasakan. Jadi kalau misalnya saya rudet dari rumah tuh udah rudet ya, dibawa ke sekolah, pas masuk kelas masih ada dalam diri tuh ada rasa aduh masih kesel di rumah nih, misalnya banyak kerjaan atau apa. Nah, biasanya anak-anaknya jadi nggak kondusif. Nah, itu salah satu faktor penyebab juga. Oh, itu Bisa. ternyata berpengaruh sekali ya pada anak-anak. Kalau mood kita itu harus dijaga ya. Iya, betul banget. Karena kalau anak pada umumnya mungkin ada yang bisa baca, ada yang enggak. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus, kadang kalau kita moodnya nggak bagus, kebawain juga sama anak. Udah sama anaknya, misalnya moodnya juga jelek, sama malah makin-makin menjadi gitu. Jadi capek banget, capeknya bisa berkali-kali lipat ketimbang kalau kita bisa ngejaga mood kita, tapi anak-anaknya misalnya emang lagi nggak kondusif nih di kelas, nah karena kita moodnya bagus, jadi kita bisa tidak begitu capek ketika menangani mereka. Seperti itu. Lumayan juga ya berat. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Mengapa Ibu memilih profesi sebagai guru pendamping khusus ini? Oke, sebenarnya ini salah satu apa ya, jadi nggak expect banget bakal jadi guru pendamping. Awal cerita, dulu itu waktu pas lulus SMA, kebetulan saya nggak langsung kuliah karena nggak keterima di universitas negeri. Akhirnya saya vakum dulu, nggak langsung kuliah nih setahun. Waktu itu saya ikut di satu lembaga, di situ saya mengajar les dan kebetulan di tempat les itu ternyata ada TK dan TK kelas khusus, tapi TK kelas khususnya bukan anak-anak TK aja, ada yang tingkat SD sampai tingkat SMA usianya. Nah, saya diajak sama salah satu yang punya yayasan tersebut untuk
masuk ke dalam kelas berkebutuhan khusus, di mana sebenarnya saya nggak punya apa ya, nggak punya ilmu sama sekali untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, dari situ ketika saya menangani mereka, salah satu kunci saya cuma sabar doang ngadepin mereka. Nah, akhirnya dikasih tahulah sama yayasan tersebut bahwa ini tuh anak berkebutuhan khusus. Nanti kalau misalnya kuliah ngambil jalur sini 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 sini. Karena dalam 1 tahun itu saya udah enjoy bersama mereka, akhirnya saya kuliahlah mengambil jurusan pendidikan luar biasa. Nah, dari situ saya sempat ngajar di SLB di tahun 2017. Nah, saat 2019 saya diajak untuk menjadi guru pendamping khusus di sekolah inklusi di sini. Seperti itu. Jadi semua terjadi begitu saja ya Iya, mengalir, tapi semua tentunya dari hati ya pastinya Bu ya. iya betul sekali. Oke, mungkin itu saja Bu, pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan Ibu selalu tetap bersemangat dan sabar menjalani profesi ini ya Bu Iya, ya. amin amin. Amin. Terima kasih. Ya.